Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kami akan kembali membacakan kitab I'anatul Talibin juzuk pertama halaman 120. Tambihun, ini satu pemberitahuan. Yusannu iqadun naimi, disunahkan membangunkan orang tidur, lis-salati, untuk melakukan salat, in alima, jika mengetahui ianya seseorang, annahu, akan sesungguhnya orang yang tidur itu ghairu muta'addin, ketiadaan sengaja, binaumihi, dengan tidurnya, au jahila halahu, atau jahil ianya seseorang akan keadaannya orang tidur. Maksudnya, disunahkan membangunkan orang yang sedang tidur untuk melakukan salat jika seseorang tersebut mengetahui bahwa orang yang tidur tersebut tidurnya bukan dalam sengaja, atau memang tidak mengetahui keadaannya orang yang tidur tersebut sengaja ataupun tidak sengaja. Fa in alima ta'adiyahu, maka jika mengetahui ianya seseorang akan kesengajaannya orang tidur, binaumihi, dengan tidurnya orang tidur tersebut, kaan, seperti bahwa alima, mengetahui ianya seseorang, annahu, akan sesungguhnya orang yang tidur tersebut, nama fil waqti, tidur ianya di dalam waktu, maksudnya di dalam waktu salat, ma'a ilmihi, beserta mengetahuinya seseorang akan annahu, sesungguhnya orang yang tidur tersebut, la yastaiqidu, tidak akan terjaga ianya fil waqti, di dalam waktu salat tersebut, maka di ketika itu wajibah, niscaya wajib ianya membangunkan. Maksudnya, jika mengetahui oleh seseorang bahwa si orang yang tidur tersebut sengaja dengan tidurnya, seperti ia mengetahui bahwa seseorang tersebut tidur dalam waktu salat dan diyakini bahwa tidak akan terjaga dalam waktu salat tersebut, maka hukum membangunkannya adalah wajib. Wa kadza yustahabu iqaduhu, dan seperti demikian disunahkan akan membangunkannya orang yang tidur, idza ra'ahu, apabila melihat ianya seseorang akannya orang yang tidur naiman, hal keadaannya orang yang tidur tersebut tidur amamal musallina, di hadapan mereka orang-orang yang sedang salat, haitsu qaruba minhum, sekira-kira dekat ianya orang tidur dengan mereka orang yang salat, bihaitsu, dengan sekira-kira, yu'addu urfan, dihitungkan pada uruf, annahu, akan sesungguhnya orang yang tidur itu su'u adabin, buruk adab. Demikian juga disunahkan membangunkan orang yang tidur apabila melihat orang yang tidur tersebut tidurnya di hadapan mereka orang yang sedang salat, sekira-kira dekat ianya dengan orang yang salat tersebut. Au fis safil awali, atau tidur ianya seseorang di saf yang pertama, ini pun sunnah dibangunkan. Au mihrabil masjidi, atau di mihrab masjid, tidur ianya seseorang di mihrab masjid, ini sunnah dibangunkan. Au ala satuhin, atau di teras, la hajizalahu, yang tiada penghalang, yang tidak pembatas baginya seseorang yang tidur tersebut. Begitu juga sunnah dibangunkan jika melihat orang yang tidur di teras masjid yang tiada penghalang atau pembatas di sana. Au ba'da tulu'il fajri, atau sesudah terbit fajar, wa qabla tulu'is syamsi, dan sebelum terbit matahari, wa in kana shalla subha, dan sekalipun ada ianya seseorang telah salat ianya akan salat subuh. Begitu juga sunnah membangunkan orang yang tidur, di mana orang yang tidur tersebut tidurnya setelah terbit fajar dan sebelum terbit matahari, sekalipun telah melakukan salat subuh. Alasannya li'annal arda, karena sesungguh bumi di ketika itu tasihu, artinya tarfa'u sautahu, meninggikan ianya bumi akan suaranya, ilallahi, kepada Allah, min naumati alimin, dari karena tidurnya orang alim, hina idin, di ketika itu. Begitu juga sunnah membangunkan orang yang tidur, di mana tidurnya setelah terbit fajar, sebelum terbitnya matahari, walaupun setelah melakukan salat subuh, artinya tidur setelah salat subuh, ini sunat dibangunkan karena di ketika itu bumi menjerit, dikarenakan tidurnya seseorang yang mengetahui hal ini di ketika itu, yaitu setelah salat subuh. Au ba'da salatil asri, atau setelah salat asar, tidurnya seseorang tersebut setelah salat asar, ini pun sunnah dibangunkan. Au khalian, atau sunyi ianya seseorang, fi baitin,
di rumah wahdahu, hal keadaannya seseorang itu sendirian. Ini pun sunnah dibangunkan jika melihat seseorang yang tidur sendirian di rumah dalam keadaan sendirian. Fa innahu makruhun, karena sesungguhnya demikian ini adalah makruh. Tidurnya seseorang di rumah dalam keadaan sendirian ini makruh. Au namatil mar'atu, atau tidurlah perempuan mustalqiyatan dalam keadaan telentang, wa wajuhuha ila samai, dan mukanya itu menghadap langit. Artinya seorang perempuan yang apabila dilihat seorang perempuan dalam keadaan telentang mukanya menghadap langit, ini sunat dibangunkan, karena tidur dalam posisi ini adalah makruh. Au nama rajulun, atau tidurlah seorang laki-laki, au imra'atun, atau perempuan, muntabihan, dalam keadaan telungkup, ala wajhihi, atas wajahnya, artinya dalam keadaan tiarap. Ini pun sunnah dibangunkan jika melihat seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang tidur dalam keadaan telungkup atau tiarap. Fa innaha, karena sesungguhnya doja'atun, keadaan tidur yang yubghiduhallahu, membenci akannya keadaan demikian oleh Allah Ta'ala. Jadi dikarenakan tidur pada posisi telungkup ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah, maka ketika melihat sunat dibangunkan. Demikianlah ada beberapa tempat sunnah membangunkan orang yang tidur, dan ada beberapa tempat lagi yang disunahkan akan membangun orang yang sedang tidur yang tidak sempat kami bacakan dikarenakan terbatas waktu. Mudah-mudahan di video yang sangat singkat ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.